Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, hiduplah seorang ahli hikmah atau ulama, di mana ahli hikmah ini bila berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah orang yang sangat alim, yang banyak menyimpan rahasia Ismul A'zam, nama keagungan Allah Subhanahu wa taala yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Dia adalah Bal'am bin Bawra. Alkitab menyebutnya sebagai Bilam bin Bior. Para ahli tafsir Al-Quran menyebutnya Bal'am bin Bawra atau Ba'ur. Kisah Bal'am sendiri memiliki banyak versi. Jangankan versi Alkitab, para ahli tafsir Quran saja memiliki versi cerita yang berbeda-beda. Untuk terus mendukung channel ini agar lebih berkembang, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Like dan share untuk saling berbagi informasi penting seputar Islam. Semoga syiar Islam semakin tersebar. Amin ya robbal alamin. Di dalam Al-Quran sendiri tidak ada ayat yang menyebutkan nama Bal'am bin Bawra. Namun ada satu ayat yang menurut banyak pakar tafsir ditujukan pada Bal'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah aku berikan kepadanya ayat-ayatku. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat." Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah bahwa Bal'am adalah orang Bani Kan'an yang tinggal di kota tempat tinggal orang-orang gagah perkasa yang hendak diperangi Nabi Musa. Sementara menurut Muqatil, Bal'am adalah penduduk kota Balqa yang sekarang menjadi provinsi di Yordania. Dalam silsilah Qisas Minal Qur'anil Karim karya Abdurrahim Mardini dan Abdul Razak Mustafa menceritakan bahwa Bal'am bin Bawra adalah lelaki Bani Israel yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa doa-doanya dapat terkabul. Ia hidup pada masa Nabi Musa dan merupakan di antara orang yang paling dekat dengan Nabi Musa. Karena kedekatannya dengan Nabi Musa, maka Bal'am bin Bawra dipercaya oleh Nabi Musa untuk mengemban sebuah misi penting, yaitu diperintahkan pergi ke kota Madian. Kota Madian saat itu sedang berada dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah patung berhala dan ritual-ritual serta kebiasaan-kebiasaan menyimpang lainnya. Bal'am bin Bawra oleh Nabi Musa disuruh menyampaikan kepada penguasa Madian bahwa Nabi Musa dan orang-orangnya akan pergi masuk ke Madian, seizin atau tanpa seizin penguasa Madian. Sesampai di hadapan penguasa Madian, ada hal yang berbeda pada diri Bal'am bin Bawra. Ia tampak terkesima oleh pesona Madian dan keindahan istananya. Penguasa Madian menangkap rasa takjub pada diri Bal'am bin Bawra. Oleh karena itu, penguasa Madian menawarkan isi Madian akan kemewahan dan kesenangan yang sangat menarik kepada Bal'am bin Bawra dari mulai harta, tahta, dan wanita. Bal'am pun mantap menerima semua tawaran tersebut dan melupakan Nabi Musa alaihi salam. Suatu hari, penguasa Madian membuat gosip bahwa kedatangan Nabi Musa ke kota Madian bertujuan untuk memporak-porandakan segala kemewahan dan kemolekan kota Madian serta ingin menghancurkan kotanya. Penguasa Madian meminta kepada Bal'am bin Bawra untuk berdoa agar Nabi Musa dan rombongannya tidak jadi masuk ke kota Madian. Sebagai pemilik doa-doa yang mustajab, tanpa pikir panjang lagi Bal'am pun mengiyakan perintah sang penguasa. Malam hari saat penduduk Madian tenggelam dalam lelap, Bal'am bin Bawra bangun dan menengadah kepada Tuhannya. Malam itu ia berdoa serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Musa dan orang-orangnya mengurungkan keinginannya pergi dan masuk ke kota Madian. Sesaat setelah ia kembali dalam tidurnya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa doa-doa yang keluar darinya semenjak ia menerima tawaran penguasa Madian sudah tidak lagi mustajab. Namun sebaliknya, jika ia tidak segera bertaubat dan kembali ke barisan Nabi Musa, maka ia akan menjadi manusia yang terlaknat. Pagi hari setelah menyadari bahwa dirinya sudah tidak laku lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah insaf, namun Bal'am semakin bertambah tingkahnya. Ia kumpulkan penduduk Madian dan berkhutbah, "Wahai penduduk Madian, sesungguhnya kedatangan Nabi Musa tidak dapat dibendung. Tetapi jangan khawatir, biarkan saja mereka menuju ke kota ini dan kita akan menyambutnya mereka dengan kemewahan dan kenikmatan-kenikmatan kota ini." Pernyataan Bal'am bin Ba'urah tersebut bukan tanpa pertimbangan. Sebagai mantan dan orang dekat Nabi Musa, ia sangat paham perilaku dan karakter orang-orang Nabi Musa. Menurutnya, orang-orang Nabi Musa adalah kaum yang loba dan rakus dan gemar berfoya-foya dan juga pemuja kesenangan dan kenikmatan. Mengikuti arahan Bal'am bin Ba'urah, penduduk Madian memoles kota mereka sedemikian rupawan. Harta dan perhiasan mereka ditata apik dan menakjubkan. Wanita-wanita muda seksi dan cantik jelita disiapkan menyambut rombongan Nabi Musa di pintu gerbang kota. Karuan saja, sesampainya Nabi Musa dan orang-orangnya di Madian, mereka terkesima dan benar-benar kagum akan keindahan dan keberlimpahan Madian. Atas perbuatannya ini, Bal'am bin Ba'urah dicatat dalam Al-Quran sebagai manusia laknat. Ia disebut sebagai anjing yang menggonggong, sebagaimana tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 177. Hal ini tidak lain karena ia sudah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesempatan untuk bertaubat melalui wahyu dalam mimpinya. Namun ia memilih menentang dan menolak hidayahnya, bahkan menciptakan kerusakan yang lebih besar dengan memprovokasi orang-orang agar mengikuti jalannya. Bal'am bin Ba'urah pun akhirnya mati bersama penyakit taun yang melanda kota Madian. Wallahu a'lamu bishawab. Bila mana ada baiknya, itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila mana ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih.